Dalam rapat paripurna DPR RI 30 Juni 2022, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said menyampaikan indikator ekonomi makro RAPBN 2023, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang menguat. Di sisi lain, perekonomian global masih dibayangi resiko ketidakpastian. Di tengah upaya pemulihan ekonomi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Berdasarkan tema tersebut disusun pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut. 1. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur. 3. Pemantapan reformasi birokrasi. 4. Revitalisasi industri. 5. Pembangunan ekonomi hijau. Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan KEM PPKF RAPBN tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya karena disusun pada saat pandemi COVID-19 yang memasuki tahun ketiga dan akan memasuki tahap transisi ke periode endemik dan normal baru. Selain itu, adanya gejolak kondisi global dengan ketidakpastian yang tinggi dan menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia. KEM PPKF 2023 disusun dan disiapkan sebagai baseline baru kebijakan makroekonomi fiskal pasca implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan undang-undang dalam menangani kondisi pandemik yang sangat luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan defisit APBN harus kembali di bawah 3% dari PDB. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengakui resesi ekonomi terjadi secara global di beberapa negara, termasuk negara maju. Konflik Rusia-Ukraina yang belum berakhir menjadi salah satu penyebab resesi global. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah jangan salah membidik arah kebijakan RAPBN tahun 2023 agar Indonesia selamat dari ancaman resesi global di tahun 2023. Selain itu, Kamru Samad meminta sektor UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya meningkatkan produktivitas dalam upaya mengantisipasi dampak resesi global. Arah APBN kita 2023 betul-betul harus menjadi satu kekuatan utama. Otoritas fiskal kita menjadikan APBN kita sebagai penyangga utama dalam ancaman resesi ekonomi. Perlu ada penguatan bantalan sosial, bansos, alokasi fiskalnya. Kemudian bagaimana mendorong produktivitas naik khususnya di sektor ultramikro, mikro, UMKM supaya bisa bergerak kembali. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah menilai inflasi di dalam negeri yang cukup tinggi perlu diwaspadai akibat sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga komoditas. Menurut Charles, sektor UMKM dan bantuan-bantuan sosial menjadi bagian dari menjaga terus berjalannya kegiatan perekonomian masyarakat untuk menopang perekonomian nasional. Perlu kehati-hatian bagaimana pengembangan UMKM ini sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia saat ini harus benar-benar terjadi gitu loh. Jangan sampai sektor keuangannya bagus, sektor realnya ternyata di bawah pingsan atau meninggal gitu kan. Nah untuk itu faktor seperti KUR, kemudian juga kebijakan terhadap produk-produk dalam negeri perlu dilakukan secara intensif, kemudian secara konsisten. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, meski APBN semester 1 2022 mengalami surplus, banyak tantangan eksternal yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Jangan mengganggu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mampu menjaga harga-harga terutama barang-barang pokok, kebutuhan barang pokok, agar bisa tetap terjangkau oleh masyarakat secara umum. Waspada dan menyiapkan rencana-rencana mitigasi bila mana kemudian perekonomian secara global ini terus memburuk. DPR RI dan pemerintah sepakat arsitektur RAPBN tahun 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan recovery dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi.
DPR RI meminta pemerintah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menjaga perekonomian Indonesia selamat dari ancaman resesi di tengah gejolak ekonomi global yang belum bisa diprediksi kembali membaik atau stabil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.